Gotong royong menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Gotong royong sudah dianggap sebagai kepribadian dan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di masyarakat, kegiatan gotong royong masih nampak hingga saat ini. Bahkan gerakan gotong royong pun menjadi bagian dari salah satu program pemberdayaan masyarakat, yakni program Global Gotong Royong G2R Tetrapreneur. Program Global Gotong Royong G2R Tetrapreneur merupakan inovasi solidaritas gerakan gotong royong dan wirausaha desa yang bertujuan membawa kearifan lokal Indonesia ke kancah dunia. Program G2R Tetrapreneur telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan berharap program ini menjadi milik bersama, serta bisa menjadi ikon global dunia. Seperti yang disampaikan dalam kegiatan talk show G2R Tetrapreneur yang diselenggarakan oleh Biro Bina Permas Setda DIY pada Senin 6 Desember 2021 di ruang rapat Dharma Praja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring tersebut menghadirkan pembicara Ketua Dewan Pembina Halal Club Yogyakarta, GKR Mangkubumi, Kepala Bagian Standarisasi dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda DIY, Abu Yazid, dan founder, konseptor, sekaligus tenaga ahli G2R Tetrapreneur, Rika Fatimah. Tanggung jawab responsibility daripada perusahaan-perusahaan untuk memang membantu baik dari kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tentunya kolaborasi ini penting sekali kita bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana nih UKM-UKM yang ada di Jogja. Kemudian di dalam visi kita ini ternyata masih menghadapi beberapa permasalahan yang ini permasalahan ini perlu kita royok bersama, saling berkolaborasi di dalam penyelesaiannya, yaitu kaitannya dengan kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta, di mana memang daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi daerah yang dikatakan anomali terhadap kemiskinan karena tingkat kebahagiaan kita tertinggi, kemudian IPM kita juga tinggi, tetapi kemiskinan juga di atas rata-rata nasional. Ini perlu kita carikan solusi. Ya, kemudian yang paling penting lagi dalam G2RT ini ada perjuangan Pak Ustadz, juga Pak Abu, juga Gusti, dan Bapak Ibu semua. Jadi perjuangan G2RT karena melihat bahwa UMKM di Indonesia ini adalah 99,9%, tetapi yang ada adalah ekosistemnya itu hanya lebih mengarah ke standarisasi, ke idealnya, kalau istilahnya produk cantik begitu ya, itu yang kemudian di label menjadi produk yang baik, maka masalahnya itu memang ada di pasar. Tetapi pasar itu sebenarnya bukan masalah pasar yang kita membeli saja. Jadi di G2RT itu ada 1 hulu dan 3 intervensi pasar. Nah, inilah ekosistemnya. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga.
Ibarat bunga, Kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. G2R Tetrapreneur berupaya meningkatkan kemandirian dan kewibawaan produk desa menjadi ikon-ikon dunia dengan melibatkan berbagai pihak untuk berperan serta sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kegiatan hari ini judulnya adalah Inovasi Ekosistem G2R Tetrapreneur with You. Jadi di sini emphasize-nya adalah with you, artinya bagaimana semua yang hadir itu berperan serta sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan energi, juga sesuai dengan passionnya masing-masing, yang itu bukan menjadi alasan ya, tetapi menjadi sumber bahwa sebetulnya ekosistem G2R Tetrapreneur ini milik kita bersama, dan kalau ingin berhasil, ingin betul-betul menjadi ikon global dunia, maka semua harus mempunyai perannya masing-masing. Karena itu with you-nya menjadi penting. Inovasi ekosistem G2R Tetrapreneur ada dua bagian penting. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana dalam ekosistem G2R Tetrapreneur itu terbagi menjadi dua, yaitu manusia dan produknya, itu di Tetra 1 dan Tetra 2. Setelah itu wadahnya atau bagaimana rules, peraturan, proses terhadap yang berperan juga dengan produknya, yaitu di Tetra 3 kualitas wirausaha dan juga di brandpreneur-nya. Kemudian yang kedua, itu bagaimana G2R Tetrapreneur berinovasi bahwa dari 4 tetra, 1 tetra itu adalah hulu, 3 tetranya mulai Tetra 2, 3, 4 merupakan pasar. Nah, pasar di Indonesia ini agak unik dan ini merupakan ciri khas bangsa, yaitu bukan hanya pasar kompetisi pada business as usual, tetapi merupakan ada 3 pasar lainnya, yaitu pasar non-kompetisi, kemudian pasar kompetisi, dan yang ketiga adalah pasar kebijakan. Yang semua ini sangat-sangat sesuai untuk kegiatan ekonomi yang memang itu mayoritas dilakukan oleh UMKM. Dan kalau kita breakdown lagi, UMKM ini bukan hanya 99,9%, tetapi yang paling banyak itu mikronya. Jadi bukan kecil, bukan menengahnya, tetapi mikronya. Nah, ini perlu akses pasar ini perlu betul-betul dibedah begitu. Kalau kita melihat program Global Gotong Royong Tetrapreneur ini memang unik karena model pemberdayaan ini berbeda dengan model-model pemberdayaan yang sebelumnya. Kalau model pemberdayaan sebelumnya itu secara terpisah, di mana produk itu digarap sendiri, pemasaran digarap sendiri, kemudian nanti permodalan ada sendiri, tetapi di dalam Global Gotong Royong Tetrapreneur ini 4 tetra itu digarap secara keseluruhan, artinya berkesinambungan, sehingga diharapkan bahwa kelompok-kelompok yang dibina dengan model Tetrapreneur Global Gotong Royong Tetrapreneur ini itu nanti bisa memperoleh pemahaman secara menyeluruh tadi itu. Inilah kemudian uniknya adalah bahwa ini diinisiasinya mulainya dari daerah istimewa Yogyakarta ini yang mengusung tema gotong royong. Jadi karena memang gotong royong ini menjadi roh kita dari dulu, dari nenek moyang kita itu ada gotong royong. Nah, ini mengubah dari gotong royong yang sifatnya sosial yang sudah kita kenal di masyarakat ini kemudian menjadi bagaimana gotong royong secara ekonomi. Nah, inilah uniknya di sini, sehingga ini menjadi sebuah inovasi yang kita anggap ini adalah inovasi daerah istimewa Yogyakarta yang mengedepankan gotong royong tadi itu. Kalau yang terlibat nanti dari Global Gotong Royong itu sendiri, kemudian dari masyarakat sebagai subjek sekaligus objek, dan kemudian dari pemerintah. Nah, pemerintah itu bisa pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga harus ikut serta, karena yang akan kita bina sebetulnya ini adalah masyarakat di kabupaten-kabupaten tersebut sampai dengan tingkat desa, sehingga di sini harus ada kolaborasi masing-masing.
Kemudian juga kita melibatkan dari perguruan tinggi seperti UGM, kemudian juga dari CSR, menggandeng CSR dalam permodalan, termasuk komunitas-komunitas yang juga digandeng oleh G2R ini untuk juga ikut serta di dalam pembiayaan terhadap desa-desa yang sudah dibina ini. Karena inisiasi dari pemerintah daerah biasanya hanya beberapa kali saja. Setelah itu nanti kan harus ada keberlangsungan. Nah, disitulah dibutuhkan CSR untuk masuk di sana. Sebetulnya tadi sesuai dengan temanya, yaitu G2R Tetrapreneur with You, artinya semua lapisan masyarakat, mulai dari akademisi, kemudian komunitas, pemerintah pastinya, mitra industri, bahkan masyarakat desanya sebagai pelaku utamanya itu juga mempunyai peran yang sangat besar, juga terbentang kepada UMKM bahkan industri rumahan. Sehingga ketika kita bicara tentang G2R Tetrapreneur, sebetulnya kita bicara tentang kehidupan. Dan kehidupan itu salah satu aktivitasnya adalah ekonominya. Nah, kalau kita bicara ekonomi, pastinya tentang bisnisnya. Nah, kalau kita bicara bisnis, spiritnya itu adalah wirausahanya. Nah, spirit atau wirausaha seperti apa yang cocok dengan hasanah di Indonesia ini? Itu bukan spirit-spirit seperti kapitalisme, sosialisme, ataupun komunisme, tetapi kita punya gotong royong, yaitu bagaimana menempatkan ekonomi itu betul-betul menjadi rezeki yang penentunya itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bukan sekedar jual beli biasa, tetapi ada spiritualnya di situ, ada semangat bahwa ada the super power yang menentukan segala sesuatunya, sehingga sifat-sifat yang iri, dengki, korupsi, ingin menang sendiri, menguasai itu otomatis akan hilang. Sehingga harapannya nanti akan terbentang kesejahteraan yang betul-betul berkeadilan. Sasarannya kalau kita lihat di ekosistem artinya menyasar seluruhnya. Jadi bukan hanya pihak-pihak yang mungkin di dalam frasanya itu adalah pihak yang terbelakang atau pihak yang miskin atau pihak yang kurang terberdayakan, tetapi sesungguhnya juga menyentuh mereka yang berpendidikan, mereka yang mempunyai kelebihan akses kekuasaan, mempunyai akses pasar, mempunyai akses kapital atau modal usaha, itu semua juga perlu diberdayakan dalam tanda kutip. Artinya menempatkan posisinya itu bukan hanya semata-mata untuk keuntungan pribadinya, tetapi bagaimana menempatkan menjadi satu kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini bukan sekedar teoritis, ini sudah diinisiasi oleh Pemda DIY dan sudah berjalan dengan baik insya Allah. Dan hasilnya meskipun tidak instan, tetapi harapannya dia akan kokoh dan berkelanjut. Ide awalnya dari Gusti Mangkubumi. Jadi GKR Mangkubumi itu dalam diskusinya dengan G2RT, beliau juga mempunyai satu gerakan, yaitu bagaimana gerakan itu menyentuh isu-isu seperti halal. Bagaimana halal ini juga bukan hanya menyentuh tentang makanan, tentang B1, B2, tetapi ternyata itu adalah lifestyle yang baik atau thayyib. Kemudian yang kedua, bagaimana Gusti Mangkubumi juga consider dengan women begitu. Sehingga ketika ada diskusi itu dan melihat ada G2RT, tentunya pasti sesuai tadi yang disampaikan beliau, perlu ada follow up secara lebih intens, bentuknya seperti apa, kegiatannya seperti apa, tetapi G2RT pastinya juga akan bersama-sama spirit itu menjadikan salah satu ikon-ikon seperti halal, movement milenial, kemudian wanita itu menjadi ciri khas dari bangsa ini ketika kita berbicara tentang ekonomi, bisnis, dan juga wirausaha. Jadi tadi ada seperti G2RT for Hers dan G2RT dengan halal movement. G2R Tetrapreneur merupakan gerakan gotong royong wirausaha desa berbasis 4 pilar, yaitu rantai Tetra 1, pasar Tetra 2, kualitas Tetra 3, dan merek wirausaha Tetra 4. Kini program tersebut sudah memasuki tahun keempat dan semakin berkembang. Hingga saat ini, di tahun 2021, terdapat 21 desa yang berada dalam naungan program G2R Tetrapreneur melalui Dana Keistimewaan DIY dan NAIS DIY. Bila pada umumnya NAIS DIY dimanfaatkan dalam aspek budaya dan pelestarian heritage, maka G2R Tetrapreneur merupakan inovasi budaya dalam aspek ekonomi, yaitu ekonomi yang bergotong royong. G2RT diawali dengan 2 desa tahun 2017, kemudian tahun 2018,
tahun 2017 itu masih inisiasi ide, 2018 diawali dengan 2 desa, hingga sekarang alhamdulillah multi years dengan dana istimewa dana IS, dengan yang mengusung itu adalah Dinas Koperasi UKM juga dengan Biro Bermas DIY Seda di DIY sendiri, itu sudah mengusung total 21 desa. Dan dari 21 desa itu kalau by standarnya, standar di G2RT hanya boleh mengusung 2 produk unggulan per desa. Namun 2 produk unggulan per desa ini turunannya banyak. Jadi kalau secara total 21 kali 2 itu kan sudah 42 begitu ya, 42 produk unggulan, tetapi turunannya itu banyak. Misalnya seperti yang ini ada produk olahan pisang, turunannya ada ceriping pisang, nanti ada bolu pisang, kemudian perluasannya nanti harapannya ada perkebunan pisang, museum pisang, kemudian kalau sambal juga ada sambal basah, ada sambal kering, ada bubuk cabai dan sebagainya. Jadi turunannya itu banyak sekali. Karena itu kalau kita ingin menyentuh ikon itu kita tidak bisa karena gerakannya ini adalah gerakan dari pemerintah begitu ya. Jadi kita kalau bisa fokus dan besar begitu. Jangan sampai semua difasilitasi kemudian diopeni gitu ya. Tetapi akhirnya justru hanya sekedar temporari saja. Tetapi kalau fokusnya itu hanya 2 produk unggulan, namanya juga unggulan, betul-betul dikupas, diperbaiki, berkelanjutannya dijaga dan seterusnya, ini akan menjadi ikon yang nantinya ikon ini akan membawa produk-produk lain. Yang itu kalau di G2RT namanya produk gerakan. Jadi standarisasinya tidak seketat produk unggulan, tetapi nuansanya tetap mengusung gotong royong. Tahun 2017 kita inisiasi, itu hanya untuk 1 kelompok saja, kemudian berkembang di beberapa desa, yang kedua itu di 2 desa, kemudian sekarang sudah merambah sampai ke desa-desa budaya. Artinya di sana ada bagaimana pengembangan model desa budaya mandiri itu, yang akan dikembangkan juga model G2RT Trapreneur itu masuk di sana. Dan mudah-mudahan ini juga menopang dari terbentuknya budaya-budaya di desa budaya mandiri tersebut. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. G2RT Trapreneur merupakan suatu pemberdayaan ekonomi secara luas yang diharapkan mampu menciptakan suatu hal yang berbeda dan tidak mudah ditiru, yaitu proses bisnis gotong royong untuk menjadi ikonik global. Pemanfaatan teknologi pastinya bukan hanya untuk pemasaran ya, jadi pemasaran itu hakikatnya tetap bisnis as usual. Jadi secara bisnis konvensional atau secara manualnya begitu ya, itu harus beres dulu. Keuangannya, catatan keuangannya, aliran uangnya, kemudian marketingnya, customer service-nya itu kan secara manual harus beres dulu. Baru kemudian salah satu ikhtiarnya melalui teknologi yang tadi seperti juga disinggung oleh Gusti Mangkubumi tentang pemanfaatan teknologi pasar seperti platform online, kemudian sekarang juga eksibisi atau pameran juga banyak yang bentuknya e-exhibition yang sifatnya secara virtual tetapi juga esensinya tetap mempromosikan dan seterusnya. Itu G2RT juga berpartisipasi di situ, dan ini
Yang menyenangkannya adalah ikhtiar-ikhtiar yang seperti ini justru datangnya dari mitra yang pastinya mereka lebih paham begitu ya, lebih paham bahwa produk-produk ini akan mempunyai potensi ketika ini secara lebih luas dikenalkan secara teknologi, yaitu melalui platform, kemudian melalui acara-acara virtual seperti webinar dan seterusnya. Menuju ikonik global itu artinya seperti analogi produk ikonik kita Borobudur. Jadi Borobudur itu kan sudah berapa juta mungkin ya, juta tahun begitu, dan itu di zamannya merupakan teknologi termaju tetapi berkearifan lokal. Dan itu betul-betul real, bukan teori, dan buktinya sampai hari ini pun kita masih menikmati aliran kemanfaatan. Itulah kenapa kita menyasarnya adalah ikonik. Jadi bukan sekedar omset, bukan sekedar mengikuti pasar, karena sebetulnya di zaman dulu mungkin iya, ketika belum ada teknologi informasi, belum era keterbukaan, belum digital 4.0, mungkin itu memang cocok kita memproduksi sesuai demand dari pasar. Tetapi di era keterbukaan ini ketika everything has everything gitu ya, dalam tanda kutip, artinya semua produk itu akan pasti punya pasarnya. Karena semuanya itu sudah terbuka, tanpa batas, borderless. Sekarang ini dunia itu sudah tanpa batas wilayah, tanpa batas waktu. Informasi itu mengalir dengan cepat dan terbuka, gratis begitu ya. Sehingga di sini ada pemberdayaan ekonomi secara luas begitu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi different, to be different and not easy to imitate, tidak mudah untuk ditiru. Nah, yang tidak mudah ditiru itu bukan dari produknya ini saja, tetapi dari proses bisnisnya, dari kulturnya, dari gerakan gotong royongnya itu yang nggak bisa ditiru. Sehingga ketika orang beli, mereka akan membeli aspirasi. Jadi bukan added value lagi, bukan cuma tentang kualitas lagi, tetapi aspirasi gotong royongnya itu yang mereka beli. Nah, ini yang harus kita push menjadi kesadaran pasar, bukan hanya pasar lokal, tapi pasar nasional juga global, bahwa we are the best gitu. Kita kalau memproduksi suatu barang itu jangan asal produksi tanpa memperhatikan lingkungan, tanpa memperhatikan rantai pasarnya, tanpa memperhatikan kanan kiri tetangganya, tetapi dengan aspirasi gotong royong ini memang menjadi sempurna begitu. Pastinya manfaatnya ada dua secara klasik ya. Yang pertama internal, eksternal. Internalnya itu pasti di tetra 1 atau 2-nya, yaitu internal produksinya, yaitu manusianya, kemudian produk unggulannya. Yang tadinya mereka bekerja itu bekerja secara konvensional ya, artinya ya dia yang masak, dia yang hitung, dia yang market kayak KPKPDE ya. Jadi the superman, superwoman itu ada begitu. Nah, padahal kalau kita belajar begitu ya dari analogi perusahaan-perusahaan yang multinasional, perusahaan-perusahaan profesional, apapun produknya, intinya itu kan ada 3 kegiatan dalam bisnis, yaitu finansial, marketing, dan produksi. Nah, mereka bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, ini yang tidak mudah karena merubah cara bekerja atau proses bisnisnya. Kemudian yang kedua, yang tadinya produknya itu banyak, semua itu dilakukan, apalagi difasilitasi oleh pihak desa, oleh BUMDes, sekarang sudah mulai mengerucut hanya ke produk unggulan tanpa meninggalkan produk lain, tetapi emphasize atau fokusnya itu di produk unggulan ini dengan tujuan tadi, ikonik sebagai pembuka akses untuk produk gerakan lainnya. Nah, itu yang pertama secara internal. Kalau yang kedua secara eksternal, mereka akan mendapatkan exposure biaya promosi yang seharusnya merupakan biaya termahal dalam suatu bisnis, itu diusung rame-rame. Jadi yang mempromosikan itu bukan hanya yang milik desanya itu, tetapi juga dipromosikan oleh desa-desa G2RT lainnya, sesama kolega, dipromosikan oleh pihak universitas, dipromosikan oleh birokrasi, pemerintahan, dipromosikan oleh mitra-mitra industri. Jadi yang mempromosikan itu banyak, dan bukan hanya direct promotion, tetapi juga indirect promotion. Dan biasanya indirect itu sangat sesuai dengan pasar-pasar sekarang, yaitu pasar milenial. Mereka nggak suka dipaksa, tetapi mereka suka mentelaah segala sesuatunya. Ini behind the story-nya apa, ini aspirasinya apa, ini apa yang saya dapatkan selain dapat barang yang secara kasat mata saya beli, apa dibaliknya. Nah, itu sifat milenial sekarang yang luar biasa. Nah, yang seperti ini, itu desa tidak perlu 100% mikirkan itu, karena ini sudah diusung oleh rame-rame, oleh berbagai pihak.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pastinya keberlanjutan dengan berbagai elemen ini tadi ya, menjadikan desa itu kontrolnya tidak superior sendirian. Misalnya secara struktur itu hanya kepala desanya yang berwenang atau hanya direktur BUMDesnya. Jadi tidak ada one person with one power. Tetapi bagaimana semua mempunyai akses pemerhatian bersama-sama. Artinya ketika misalnya desa ini loh kok nggak bergerak, itu dari pihak tim pendamping akan mengingatkan. Kemudian dari pihak pemerintah juga mengingatkan, loh sudah difasilitasi loh, harus menjadi contoh loh untuk desa-desa lain. Jadi kontrol di masyarakat, belum lagi media seperti ini ya, akhirnya juga dicermati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oh, G2RT ini harus begini-begini. Ini juga salah satu benefit dari standarisasi, bukan hanya standarisasi G2RT, semua standarisasi seperti itu, seperti ISO, sertifikasi halal, itu karena ada pihak ketiga di luar dari yang punya produk itu ikut mencermati, sehingga bisnisnya itu akan terus berjalan dengan baik harapannya. Integrasi nilai gotong royong yang ada dengan model tetrapreneur diharapkan mengangkat kemandirian dan kewibawaan produk desa menjadi ikon-ikon dunia, serta dapat menjadi sinergi bagi desa untuk mampu bersaing, bekerja sama, dan beradaptasi untuk terus maju ke tatanan global masa depan. Melalui program G2R Tetrapreneur diharapkan dapat mendorong terwujudnya penciptaan produk ikonik global sesuai dengan tagline-nya, global wirausahanya, gotong royong desanya, ikonik mendunia produknya. Harapan kita ke depan bahwa dengan adanya model pemberdayaan seperti ini akan betul-betul meningkatkan perekonomian di masyarakat, dan kemudian masyarakat itu secara guyup antara satu dengan yang lain dalam mengembangkan usahanya ini. Yang dulu itu individu-individu, tetapi dengan model global gotong royong tetrapreneur ini, kemudian ini menjadi usaha bersama di masyarakat untuk memajukan masyarakat secara bersama-sama. Ini model pemberdayaan untuk BUMDes yang awalnya itu untuk BUMDes, kemudian bisa diinisiasi untuk kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini keuntungan kita di situ. Mudah-mudahan dengan model ini juga bisa menjadi salah satu model pemberdayaan di DIY itu untuk kemudian bisa mengeluarkan kita dari kemiskinan yang ada di DIY ini. Target dan harapan ke depan, karena ini sudah masuk tahun keempat, artinya ini suatu pencapaian yang luar biasa untuk suatu program. Jadi dari Pemda DIY ini juga tidak main-main menjaga komitmennya. Sudah difasilitasi dana IS, diusung oleh lintas dinas, kemudian betul-betul dari desanya juga ikut serta, bukan hanya UMKM-nya tetapi kelembagaan BUMDes, juga pemerintah kalurahannya beserta kelembagaan desanya. Maka diharapkan sudah saatnya yang pertama khususnya di DIY sudah mempunyai ikonik landmark begitu. Jadi ini kan sifatnya berupa abstrak ya, jadi abstrak, filosofi, teori, model, dan spirit begitu. Nah, ini sudah berjalan 4 tahun. Jadi artinya ketika sudah, this is the time untuk memberi support booster kepada pelaku-pelaku atau penggiat G2RT bahwa ini loh kita akan ada satu visualisasi, contohnya yang tadi 3R G2RT, atau ada rumah produksi, bisnis, dan kemasan. Yang ini kalau bisa desain arsitekturnya mempunyai ciri khas yang sama, tetapi tidak meninggalkan kultur budaya Jogja atau Jawanya. Artinya standarisasinya menggunakan ikonik kontainer. Jadi kalau bisa bangunannya ini kita menggunakan kontainer, jadi semi permanen, itu ada di semua desa. Dan ini kalau bisa menggunakan dana IS, sehingga secara model, secara teoritis itu sudah ada berjalan, tetapi secara monumentalnya juga dapat. Dan ini kan akan membuka satu objek wisata yang baru, itu yang kedua. Kemudian hitungannya itu hulu ya. Kemudian di hilirnya kalau bisa dari pihak pemerintah atau juga pihak industri atau mitra, itu juga mulai ke arah membuka toko G2RT di luar negeri. Sehingga hulu hilirnya itu sudah kita pegang, kemudian tinggal dari masyarakat ini tinggal jalan begitu ya. Tinggal jalan, ada yang lari, ada yang cepat dan seterusnya, tetapi hulu hilirnya ini sudah betul-betul kita yang bisa mengatur. Karena kalau kita masih melihat
sistem yang ada sekarang yang konvensional, pastinya semua pasar kompetisi. Ini pasti akan ada rejection, akan ada perbaikan di sana sini yang mana modalnya kan nggak cukup besar begitu. Nah, ini perlu ada satu inovasi yang berani, bagaimana bekerja sama dengan KBRI seperti inisiasi toko G2RT di Mesir begitu ya. Itu salah satu breakthrough, inovasi breakthrough yang nyata, action gitu. Jadi bukan hanya sekedar wacana, program, tetapi betul-betul action, dan dari desa ini tinggal memproduksi langsung dikirim ke sana, selesai. Nah, ini juga luar biasa boostingnya, dan pasti dari situ nanti juga akan berkembang ke channel-channel pasar global lainnya.